warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, siang ini kita sampai pada kuliah ketiga, yaitu dalam topik dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita bicara tentang bagaimana memulai sebuah riset untuk menilai kausalitas ya. Ada dua desain yang paling umum dan relatif lebih sering dipakai, dipergunakan, yaitu desain kohort dan kasus kontrol. Tentu saja untuk riset kausalitas yang paling, katakanlah yang paling tepat metodenya adalah dengan clinical trial. Kenapa? Karena kekuatan clinical trial adalah kita bisa mengontrol faktor-faktor perancu. Tidak seperti pada cohort dan case control studies, pembatasan perancu itu masih terbatas. Nanti kita akan bahas sejalan dengan progres perkuliahan ini. Saya Dr. Tina Dewi Judistiani, saya seorang clinical epidemiologist, tapi juga ahli obstetri dan ginekologi, dan saya bertugas dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kuliah lampau, saya sudah berulang kali memperlihatkan tabel ini yang saya ambil dari buku Haley tentang Designing Clinical Research edisi keempat. Semua rencana penelitian harus selalu kembali ke sini supaya kita tidak kehilangan jejak dalam menyusun rencana penelitian kita. Ya. Dan yang sudah saya sampaikan bahwa di antara sebagian besar penelitian-penelitian epidemiologi atau desain penelitian epidemiologi yang sering disebut sebagai penelitian kuantitatif masih menggunakan hasil-hasil analisis deskriptif yang bertujuan untuk menilai karakteristik pada saat sebuah studi itu dimulai, ya. Jadi meskipun penelitiannya adalah penelitian kausalitas, data-data deskriptif itu penting. Mengapa? Karena data deskriptif pada awal penelitian itu kemudian menjadi alasan bagi kita untuk menentukan apakah dua kelompok yang kita teliti itu memang layak dibandingkan. Atau adakah dari karakteristik kelompok tersebut yang bisa jadi malah menjadi faktor perancu. Ya. Nanti kita akan bahas beberapa contoh dan mungkin saudara-saudara bisa memberikan juga contoh pada kasus seperti apa karakteristik itu kemudian menyebabkan dua kelompok ini menjadi tidak comparable alias hasilnya nanti mungkin ada bias ya. Oke. Pada keadaan di mana kita melakukan penelitian kasus kontrol, sering sekali kita ingin membandingkan dua kelompok. Misalnya dalam contoh yang saudara lihat, kita ingin membandingkan karakteristik ibu dari bayi-bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1000 atau yang kurang dari 1500. Mengapa harus dibedakan? Karena dua kelompok ini memiliki prognosis yang berbeda. Nah, ternyata kita lihat bahwa setelah dilakukan uji beda, usia gestasi pada dua kelompok ini sangat berbeda ya setelah dibandingkan. Ya, tentu saja kita tahu ini sejalan dengan natural history of disease-nya bahwa kalau bayi itu lahir di bawah 1000, dia cenderung lebih usia kehamilannya lebih rendah, lebih muda. Dalam hal ini misalnya 23, 27 misalnya ya, itu akan lebih banyak didapat pada kelompok
bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1000 dibandingkan dengan 1500, ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kalau natural history of disease-nya, ya, bayi yang berusia 23 sampai 27 minggu itu katakanlah wajar dalam lahir dengan berat di bawah 1000, maka akan timbul pertanyaan, mengapa bayi-bayi yang lahir dengan berat lebih dari 1000 tapi masih di bawah 1500 ternyata ada juga, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh perbandingan saja, ya. Pada dua kelompok ini ternyata, ya, proporsi pada tiap kelompoknya memang berbeda, gitu ya. Lihat ya, kalau membandingkan ini, ya, membandingkan seperti ini 100%-nya ke bawah ya, sesuai kolom. Karena yang ingin kita bandingkan adalah kolom ini dengan kolom yang berikutnya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Kenapa ini? Karena kita anggap ini yang ini kasus, ini kontrol gitu kan, mungkin ya seperti itu. Oke, apakah yang dimaksud dengan studi kasus kontrol? Menurut literatur, studi kasus kontrol adalah sebuah studi yang membandingkan sekelompok subjek manusia dengan penyakit, ya, dibandingkan dengan sekelompok manusia tanpa penyakit yang sama. Ya, orang batuk dibandingkan dengan orang tidak batuk. Orang sakit jantung dibandingkan dengan tidak sakit jantung. Sehingga kedua kelompok itu kemudian diperbandingkan dan kita ingin melihat kira-kira resiko apa yang mereka miliki di masa lampau atau eksposur apa yang mereka miliki di masa lampau yang tidak bisa kita lihat lagi, tidak bisa lagi kita lihat. Kenapa? Karena kita memulainya dari masa di mana kasus itu sudah terjadi. Ya, nanti kita akan lihat supaya lebih jelas pada slide berikutnya. Ada satu desain penelitian yang dimaksud dengan nested case control, yaitu studi kasus kontrol yang bersarang pada sebuah kohort. Jadi aslinya ada penelitian kohort, ya. Penelitian kohort ini kemudian mendapatkan temuan tambahan yang dalam tanda petik kebetulan teridentifikasi. Ya, bisa jadi ini merupakan suatu hasil tambahan dari sebuah studi kohort. Nah, kita lihat bagaimana sudut pandang peneliti pada saat dia itu melakukan penelitian kohort. Jadi, kita akan memulai pada masa kini. Lihat posisi mata ada di sebelah kanan layar. Kemudian peneliti tersebut melihat ke masa lalu. Ya, dia melihat ke masa lalu apa yang terjadi. Sebetulnya di dalam realitanya pemaparan atau risiko itu berjalan berlawanan. Kita lihat bahwa semua itu dimulai dengan suatu risiko, suatu pemaparan, baru ada efek atau outcome. Tetapi sudut pandang penelitian justru terbalik dari lini masa sesuai realita. Jadi bagaimana? Kita akan memulai mengamati efeknya. Kita amati efeknya, ya. Kemudian kita melihat apa yang terjadi di masa lampau, kita identifikasi, ya. Sumber datanya bagaimana? Tentu saja pada saat kita meneliti sebuah efek, efek itu bisa kita dapat dengan data primer apabila kita secara sengaja melakukan identifikasi kasus-kasus atau masalah kesehatan yang ingin kita teliti. Ya, akan tetapi bisa juga sumber datanya sekunder apabila kita mengambil dari registry. Misalnya Anda ingin melihat kasus kematian. Kalau di rumah sakit yang banyak mati di mana sih? Mungkin wajar ya kalau kita berpikir bahwa oh di ICU kali ya yang banyak meninggal itu. Nah, tapi bisa jadi juga di emergensi ya yang lebih banyak meninggal. Tapi oke lah, kita ingin meneliti misalnya
kasus kematian di ICU, gitu ya. Kemudian kita ingin melihat mengapa sih orang-orang itu mati gitu di ICU, padahal ICU itu adalah fasilitas yang paling canggih dan sebagainya, yang paling baik dan sebagainya, yang paling komprehensif dan sebagainya. Lalu Anda ingin melihat ada masalah apa dengan kasus-kasus kematian ini, ya. Lalu Anda lihat ternyata yang masuk ke ICU-nya di ICU general, misalnya eh, ada kasus infeksi misalnya gitu ya, ada kasus onkologi misalnya gitu meninggalnya. Nah, itu kemudian diteliti dibandingkan antara kasus yang mati dan tidak mati. Karena efeknya adalah mati, maka sebagai kontrolnya adalah yang tidak mati. Pada kedua kelompok itu kemudian kita cari juga datanya berapa kasus infeksi dan berapa kasus onkologi misalnya. Nah, dari hasil pengamatan ini, luaran ini mohon diingat ya, kalau Anda menetapkan desain penelitian Anda itu adalah kasus kontrol, maka di dalam hasil pembahasan Anda harus keluar yang namanya odds ratio. Nah, bagaimana cara menghitung odds ratio? Mudah sekali karena kita hanya membutuhkan tabel 2x2. Ya. Jadi, ingat lagi, kalau Anda mengambil efeknya atau outcome-nya adalah dari data primer, tetap Anda akan perlu data di masa lampau, tapi tentunya dia akan lebih lampau lagi kalau Anda mengambilnya sekunder. Misalnya Anda mengambilnya tahun 2023, maka pada saat kasus itu dideteksi pada tahun 2023, faktor resiko atau pemaparannya sudah jelas akan lebih awal terjadinya daripada kejadian kematian tadi, ya. Nah, satu hal yang harus diingat bahwa pada penelitian kasus kontrol, agar hasil penelitian Anda itu dapat diaplikasikan, dapat diterima, terhindar dari logical fallacy, maka Anda harus paham tentang natural history of disease dari efek yang kita teliti ini. Ingat, setiap kasus kejadian biasanya bersifat multifaktorial. Ya, ada banyak faktor. Katakanlah manusia, katakanlah pasien di IGD itu yang meninggal adalah pengendara sepeda motor. Kebanyakan ya kasus kecelakaan lalu lintas itu yang banyak meninggal misalnya adalah pengendara motor. Tapi apakah benar hanya karena dia mengendarai motor kemudian dia menjadi mati gitu? Pada satu kasus bisa saja dia memang lalai, tidak menggunakan helm, berkendara dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Jangan lupa pada kasus lain seorang pengendara motor bisa saja kehilangan nyawa karena keteledoran pengendara lain, gitu ya. Bisa sesama pengendara motor, bisa bisa pengendara mobil, tapi bisa juga karena kondisi jalan, misalnya ada lubang besar yang tidak diberi tanda, gitu ya. Padahal dia sudah berkendara di jalurnya, menggunakan helm dan sebagainya. Tetapi siapapun orangnya, kalau dia berkendara dengan kecepatan katakanlah 30 km per jam gitu ya, terperosok ke dalam lubang yang dalamnya 3 meter atau 4 meter, ya sama juga resikonya akan menimbulkan kematian. Jadi, yang ingin saya terangkan meskipun mungkin tadi contohnya terlalu ekstrim, tetapi itulah bahwa setiap kejadian itu bisa jadi multifaktorial. Jadi Anda harus memperhitungkan hal-hal yang tadi saya kemukakan ya. Jangan terlalu beranggapan bahwa hanya satu sebab saja yang bisa menimbulkan sebuah efek. Oke. Nah, kita lihat ya. Misalnya contoh, ada penelitian yang pernah saya lakukan. Ini sudah agak lama, tahun 2019 ya. Nah, saya meneliti prevalensi mulainya tuh dari ingin meneliti berapa sebetulnya prevalensi defisiensi vitamin D pada ibu hamil.
Tapi setelah saya kumpulkan, ternyata kemudian saya punya ide untuk, aduh sayang ya, kalau ibu hamil yang sudah diperiksa di trimester 1 ini, kemudian tidak kita lihat dampaknya luarannya. Jadilah saya membuat sebuah kohort, karena akan diikuti sampai ibu hamil tersebut melahirkan. Akan tetapi, dalam perjalanannya, ada timbul lagi ada timbul lagi pemikiran untuk mencari kausalitas apakah vitamin D, defisiensi vitamin D ini memang karena faktor nutrisi atau ada gaya hidup lain, misalnya pakaian berhijab atau tidak berhijab. Maka pada saat itu saya melakukan analisis untuk menghitung odd ratio-nya. Terjadi odd ratio pada kelompok wanita berhijab, ibu hamil berhijab, dan tidak berhijab. Ya, tentu saja bisa dicari risiko-risiko atau pemaparan faktor lain di masa lalu sebelum terjadinya defisiensi vitamin D ini. Nah, case control itu lebih dipilih ya, atau lebih utama untuk dipilih apabila penyakit yang kita ingin teliti itu adalah penyakit yang jarang. Atau sekarang banyak ya kasus HIV, tapi kalau kita lihat lagi bahwa untuk timbulnya penyakit HIV itu perlu perjalanan waktu penyakit yang sangat panjang. Seperti halnya pada kasus kanker serviks. Saya sudah pernah memperlihatkan gambar ini ya. Jadi seseorang itu dia bisa mengalami progresivitas sampai 10 tahun lebih, 15 tahun, tetapi bisa juga mengalami regresi. Sehingga yang tadinya sudah ada tanda-tanda perubahan perubahan pada selularitas di permukaan epitelial serviks yang asalnya sudah metaplasia, displasia, istilahnya macam-macam, ternyata bisa balik lagi sampai hilang itu tanda-tandanya. Sehingga kalau kita mau menunggu nih misalnya dari hasil screening sekelompok ibu sudah menunjukkan tanda-tanda terinfeksi HPV. Mau kita teliti faktor lain apa yang bisa menjadi faktor enabling untuk terjadinya CA cervix. Tentu saja kalau menunggu 15 tahun, wah lama banget ya, biayanya besar, tekniknya sulit ya. Oleh karena itu pada kasus yang memang waktunya lama, kita lebih memilih menggunakan penelitian kasus kontrol ya. Biasanya nih yang sering sekarang atau yang lagi trending masih masalah kanker, masalah penyakit degeneratif, dan masalah gangguan pada status nutrisi ya, stunting. Biasanya perlu waktu tahunan untuk menunggu sebuah kasus kanker itu timbul, gitu ya. Tahunan untuk menunggu penyakit stroke itu timbul, ya. Demikian juga dengan beberapa penyakit degeneratif lain, misalnya diabetes mellitus. Meskipun diabetes mellitusnya itu termasuk diabetes mellitus tipe 1, rasanya sampai sekarang itu masih berkisar di usia 14-an tahun, 15 tahun, belasan tahun pokoknya. Jadi kalau kita ingin meneliti kohort penyakit metabolik dari bayi, ya kapan selesainya gitu ya. Di tengah jalan udah banyak berguguran tuh pasien yang drop out, yang lost to follow up. Sehingga untuk mencari penjelasan kausalitas, misalnya diabetes tipe 1 akan lebih mudah kalau kita kumpulkan kasus-kasus pasien yang memang sudah terdeteksi menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1, baru kita lihat ke masa lampau. Faktor apa yang dia miliki, paparan apa yang dia miliki, dan sebagainya. Nah, ini adalah tabel 2x2 yang digunakan untuk melakukan presentasi hasil rekrutmen kita. Jadi kita mulai pada
identifikasi kelompok kasus, kemudian kita identifikasi kelompok yang kontrol. Diabetes, misalnya yang ini tidak diabetes. Gimana caranya supaya bisa dibandingkan? Ya, Anda melakukan yang namanya matching. Kalau di sini diabetes tipe 1-nya Anda ambil umur 14-15, orang diabetes tipe 1 kan tetap saja masih bisa hidup sampai umur 20, 25, 30 mungkin ya, seperti itu. Nah, agar faktor umur itu tidak menjadi perancu, maka Anda lakukan matching. Jadi Anda ambil kelompok kontrol usia yang sama, misalnya 14-15, baru kemudian Anda cari faktor exposure-nya ada nggak pada kelompok kasus ini. Faktor exposure-nya ada nggak pada kelompok kontrol ini. Sebaliknya, pada kelompok kasus, apakah berapa besar proporsinya yang mengalami non-exposure, demikian juga pada non-kontrol. Maka cara menghitung odds ratio-nya, ya silahkan Anda kalau mau menyusun mau menghitung lagi turunan matematikanya silahkan. Tetapi supaya gampang adalah odds ratio itu sebetulnya tinggal mengalihkan jumlah atau angka dalam kotak A dengan D dibanding dengan angka dalam kotak C dengan B. Jadi AD per BC. Ya, rumus matematikanya silahkan nanti Anda turunkan ya. Bekerja sama belajar dengan teman-teman. Nah, saya lanjut pada topik berikutnya yaitu pada penelitian kohort ya. Apa yang dimaksud dengan studi kohort? Studi kohort adalah studi longitudinal ya. Studi longitudinal itu bukan hanya kohort sebetulnya ya. Survival analysis juga sama studi longitudinal, tetapi nanti akan berbeda luarannya. Nah, disinilah Anda perlu paham kesesuaian antara judul, metode, dengan result. Pada kohort, ya, ini tentu saja ini studi yang mencari hubungan antara risiko dengan kejadian sebuah penyakit. Beda ya, kasus kontrol tadi kita berangkatnya dari penyakit dulu, melihat ke belakang. Kalau ini terbalik, kita melihat dulu faktor risikonya atau pemaparannya, kemudian kita lihat nih, kita tunggu sesuai dengan masa observasi yang dianggap cukup, apakah terjadi atau tidak sebuah luaran yang sedang kita teliti. Dalam hal ini, seorang peneliti akan melakukan rekrutmen ya pada sekelompok orang yang karakteristiknya sama ya atau yang experience-nya sama dalam grupnya, yaitu faktor grup dengan faktor risiko dengan dibandingkan dengan grup tanpa faktor risiko. Ya, berapa lama? Ya, tentu saja over a period of time yang menurut pemikiran kita cukup logis bahwa durasi yang kita amati itu merupakan durasi yang cukup untuk menimbulkan terjadinya sebuah outcome. Lagi-lagi, Anda harus mengerti selain natural history of disease-nya logis, hubungan kausalitasnya logis, dalam hal ini kalau kohort kita harus mempertimbangkan faktor waktu. Ya, kalau meneliti misalnya ya hasil pap smear dengan kejadian kanker serviks, tapi Anda mengobservasi hanya 1 tahun. Ya, yang tadi ini nih, coba lihat. Kalau misalnya di sini Anda sudah mendapatkan bukti seorang wanita itu terkena infeksi HPV dari pap smear-nya, ketemu tuh ada halo misalnya ya, atau ketemu DNA dari HPV tipe 16, 18 gitu ya, yang paling sering menjadi penyakit kanker serviks. Tapi kemudian Anda mengamatinya hanya dalam waktu 1 tahun. Maka jelas ini tidak akan memberikan informasi yang valid gitu. Informasi yang reliable. Mengapa? Karena metode yang Anda pilih tidak valid. Kita sudah tahu bahwa untuk terjadinya kanker serviks sejak infeksi HPV itu bisa puluhan belasan tahun ya. Jadi itulah yang tadi saya maksud dengan
over a period of time ini harus sufficient, harus cukup. Mulai dari adanya pemaparan sampai terjadinya luaran. Ya. Kalau kurang ya tentu saja percuma, Anda tidak akan mendapatkan hasil gitu ya. Seolah-olah nanti kesimpulannya tidak ada hubungannya HPV dengan kejadian kanker serviks karena ternyata pada studi pada populasi yang saya teliti tidak ada kanker serviks yang ditemukan. Ya. Padahal kesalahannya dalam metode yang Anda pilih gitu ya. Alur penelitiannya tidak mengikuti pola waktu yang berjalan sesuai natural history of disease. Oke. Nah, sekarang. Sebentar ya, sebentar saya ini saya pause dulu. Silakan, Dok. Ya, Mangga. Ya. Gimana dok, Ibu keluhannya dok? Sebentar saya kuliahnya saya pause dulu ya. Baik, Kak. Oke. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah mulai dengan ini ya, cohort. Jadi cohort itu pasti longitudinal ya. Kalau periodenya sangat singkat, tapi konteks point of view-nya sama seperti cohort, maka bisa juga Anda sebut cohort ya, sepanjang yang Anda teliti adalah exposure dan Anda menunggu outcome. Contoh yang paling singkat sih misalnya ibu bersalin ya, itu cohort juga gitu. Kalau kita melihat faktor risiko pada waktu dia intrapartum walaupun singkat ya. Oke. Nah, ini timeline cohort itu maka sudut pandang seorang peneliti itu akan sejalan dengan lini masa dalam realita. Kenapa? Karena kita berangkatnya dari faktor risiko pemaparan. Yang paling gampang kalau dalam bidang obstetri adalah adanya anemia. Anemia itu seringkali dikaitkan, dihubungkan dengan berbagai luaran yang buruk atau unfavorable baik pada ibu maupun pada bayi. Misalnya pada bayi adalah lahirnya bayi-bayi dengan small for gestational age. Jadi di dalam kehamilannya terjadi proses restriksi pertumbuhan ya. Nah, dalam kasus seperti ini, dalam riset seperti ini maksud saya, misal kita memeriksa kadar hemoglobin pada saat trimester 1. Pastikan bahwa pada saat Anda mengambil darah tersebut betul-betul berada dalam trimester 1 yang divalidasi lagi dengan hasil USG di bawah 14 minggu atau biasanya antara 10 sampai 14 minggu. Anda hanya mengikuti tanpa memperhitungkan mungkin faktor penyulit lain yang di sepanjang lini masa kehamilan tersebut, ada hal yang mungkin Anda catat, Anda ikut perhitungkan sebagai perancu, tapi pasti ada juga faktor yang tidak Anda perhitungkan, ya, sehingga sampai subjek-subjek tersebut kemudian melahirkan bayinya. Nah, pada saat persalinan itulah bayi kemudian ditimbang, kemudian dilakukan perhitungan ulang, benarkah nih usia gestasinya misalnya pada saat lahir itu 38 minggu. Tinggal dihitung aja dari kalender, taksiran persalinannya tanggal berapa. Misal nih, sekarang tanggal 18 Maret. Menurut taksiran dia tanggal 25. Berarti 25 kurang 18, hanya selisih 7 hari, berarti pada hari lahir, dia itu 39 minggu. Gitu ya. Nah, kemudian berat bayi itu kita plot ke dalam kurva Lubchenco. Ini kurva Lubchenco ini kurva paling tua yang menentukan atau yang melakukan
kompilasi data-data bayi yang lahir dan dihubungkan dengan berat badannya. Nanti dapat tuh di persentil berapa anak ini berada, ya. Nah, lagi-lagi pada kasus SGA juga dia bersifat multifaktorial. Oleh karena itu, tadi ada beberapa faktor perancu yang mungkin bisa diperhitungkan dalam penelitian, tapi tentunya sangat sulit untuk bisa mengukur dampak dari semua hal-hal yang bisa menimbulkan bias dari penelitian kohort ini. Ya. Bagaimana dengan tabel kontingensi atau tabel 2x2 untuk kohort? Sebetulnya sama saja bentuknya. 2 kali 2 ya, 2 lajur dengan 2 baris. Ya. Di sini sama juga, ada disease, ada non disease. Disease present, disease not present. Kemudian kita lihat exposure-nya. Dok, izin dok. Ya. Kalau di tampilan saya sih belum berubah dok. Kalau di yang lain apakah berubah? Ini Masih yang pandang mata itu. masih ini? Masih judulnya timeline cohort. Oh, masa? Coba sekarang udah belum? Mungkin sinyalnya jelek. Seperti Sebentar, itu harus stop dulu. Tadi kan sempat berhenti mungkin ya. Tampaknya. Ya, saya stop share dulu ya. Dan saya matikan video saya. Ya, saya coba share ulang. Sekarang gimana? Sudah berubah. Sudah muncul, Dok. Sudah muncul. Ya, jadi timeline-nya seperti ini ya. Kita mulai dari risiko, ibu hamil trimester 1 ada anemi, kita lihat efeknya saat lahir dia ada SGA atau enggak. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, sama lah, ini periksa hemoglobin, tapi kita harus tahu usia gestasi yang tepat. Karena small for gestational age itu menghendaki kita punya data tentang usia gestasi yang benar-benar tepat. Sudah beberapa tahun belakangan ini, penggunaan USG di fasilitas kesehatan 1 di puskesmas itu digalakkan. Antara lain tujuannya supaya bidan-bidan atau tenaga kesehatan di lapangan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat nih. Kalau ada orang yang mules-mules gitu, ini benar udah 37, 38 minggu atau sebetulnya baru 36. Nah, dilihatnya dari taksiran persalinan yang diperoleh berdasarkan hasil USG antara 10 sampai 14 minggu. Begitu lahir, bayinya kita timbang, beratnya sekian gram. Kemudian bisa kita hitung balik tuh dari taksiran persalinannya. Misal, seorang bayi ditaksir lahir tanggal 25 Maret 2025. Maka kalau dia lahir pada hari ini, dia sudah masuk 39 minggu awal ya, mungkin hari pertama gitu. Tapi yang jelas dia cukup bulan. Nah, kalau mau kita lakukan plotting pada kurva Lubchenco, maka kita juga harus mencari titik minggu ke-39. Dikorelasikan dengan berat badannya, ada di berapa persentil dia, gitu ya. Nanti ketahuan kalau di bawah 10 persentil misalnya, oh dia SGA. Tapi kalau di atas 90 persentil mungkin LGA gitu ya. Nah, Anda lihat lagi cut off persentil pada kurva Lubchenco berapa persentil ya. Nah, SGA itu pun bersifat multifaktorial dan bukan hanya anemia saja. Jadi banyak hal yang terjadi sepanjang kehamilan itu. Apakah misalnya pasiennya pernah perdarahan, pasiennya pernah mengalami hipertensi, pasiennya pernah terinfeksi hepatitis misalnya gitu. Apakah hal-hal tersebut kemudian bisa kita hitung sebagai perancu? Tergantung dari desain yang Anda buat di awal ya. Tapi lagi-lagi, kalau Anda ingin memperhitungkan semua perancu itu, Anda harus tahu dulu berapa sih prevalensinya hepatitis dalam kehamilan, berapa sih prevalensinya preeklamsi dalam kehamilan. Nah, kalau prevalensinya sangat rendah, maka pada saat Anda melakukan rekrutmen ini,
Anda harus merekrut jauh lebih banyak lagi gitu. Ya, jauh lebih banyak subjeknya. Kalau prevalensi 1%, maka untuk mendapatkan satu kasus, minimal Anda harus mencari 100 subjek. Itu pun kalau jadi, gitu kan? Karena bisa saja Anda merekrut 100 subjek, tapi tidak ada pasien yang preeklamsi. Bisa. Maka dari itulah mengapa pada perhitungan sampel kita sering membutuhkan data prevalensi atau cumulative incidence. Kalau kohort ya dari riset yang sebelumnya pernah dikerjakan. Ya. Nah, bagaimana menganalisisnya? Sama saja, kita menggunakan tabel 2x2, tabel kontingensi 2x2. Sama seperti kasus kontrol, tidak berbeda, hanya di sini kalau tadi kita saya mencontohkan yang mati dan tidak mati. Sementara yang di sini kita bedakan antara yang sakit dengan tidak sakit, yang SGA dengan tidak SGA. Lalu apa pemaparannya? Di awalnya kita melihat seorang ibu hamil itu anemi atau tidak, gitu kan ya. Di akhir kehamilannya kita lihat bayinya mengalami SGA atau tidak. Nah, itu adalah kohort ya. Nah, perbedaannya pada dengan penelitian deskriptif itu kita hanya menghitungnya tuh prevalensi pada saat itu. Sementara pada kohort kita bisa menghitung yang namanya cumulative incidence. Tentu saja karena sepanjang setahun ada berapa kejadian SGA gitu ya. Jadi ada berapa kejadian selama masa observasi itu. Tetapi luaran utama dari penelitian kohort adalah angka relative risk. Apa yang dimaksud dengan relative risk? Resiko pada kelompok terekspos dibandingkan resiko pada kelompok non-expose. Jadi rumusnya mudah. Resiko pada kelompok expose adalah A dibagi A tambah B. Sementara resiko pada kelompok non-expose adalah C dibagi C tambah D. Jadi untuk membandingkannya Anda tinggal menghitung berapa RE dibagi RO. Itu adalah perbandingan risiko relatif. Ya, perbandingan risiko atau namanya risiko relatif. Ya. Kalau tadi pada kasus kontrol juga kita sebetulnya bisa sama melakukan perhitungan. Hanya kalau rumusnya lebih panjang, mungkin nanti, kenapa lagi ini? Sebentar. Ini sinyalnya rada-rada aduhai. Oke. Dia nggak mau bergerak. Ya, sebentar ya. Jadi perhitungannya adalah RE dibagi RO. Ini adalah risiko relatif. Apa itu risiko relatif? Risiko untuk terjadinya penyakit pada kelompok terpapar dibandingkan dengan risiko untuk terjadinya penyakit pada kelompok tidak terpapar. Ya. Kalau nanti kotaknya diubah misalnya, kadang-kadang dalam satu penelitian itu banyak sekali exposure yang ingin diperhitungkan. Jadi susunannya tabelnya suka berubah gitu. Jangan bingung. Anda kalau mengerti, kalau paham tujuan perbandingannya apa, maka mau seperti apapun Anda bisa menghitungnya sendiri ya. Oke. Nah, ini mungkin slide terakhir. Saya ingin Anda membuat contoh aplikatif ya. Coba pikirkan oleh Anda. Misalkan Anda membuat studi kasus kontrol. Kematian pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi regimen A ya. Atau regimen B.
Bisakah dilaksanakan dengan kasus kontrol? Jika bisa, apakah yang perlu dipertimbangkan dari sudut karakteristik subjek? Ya, ini seperti kemarin saja, tugasnya tidak banyak-banyak, Anda buat PowerPoint-nya, kemudian biasa beri nama dengan NPM, nama, dan prodi. Di tugas 1 dan 2 masih ada ya yang membuat nama filenya tidak sesuai ketentuan. Jadi ini akan menyulitkan buat saya memasukkan nilai yang saya berikan kepada yang bersangkutan. Nah, tolong link tugasnya nanti ini ya, tugasnya diupload ke sini dan ini harus dibuka dengan jadi Anda harus masuk dulu ke dalam Siat Unpad ya. Kalau Anda masuk, kemudian Anda buka link ini baru bisa dibuka. Tapi kalau Anda tidak masuk ke Siat Unpad, Anda nggak bisa mengupload ke dalam Google Drive tersebut. Nah, untuk Anda yang mau mencatat linknya, silahkan. Ini saya sudah tulis di dalam chat. Silahkan. Apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Dok, punten, saya dengan Marlin dari Ya. S3 IKG mau bertanya, Ya, bedanya antara case control dengan cohort retrospektif tuh gimana ya, Prof? Bedanya di mananya gitu. Kadang saya suka bingung gitu untuk menjelaskannya tuh. Terima kasih, Prof. Anda harus lihat sudut pandangnya. Tadi yang saya gambarkan dengan adanya mata itu. Mana sih? Kelihatan nggak share-nya? Belum, Slide-nya? belum. Nah, begini, Dr. Marlin. Jadi kalau cohort, Anda itu mulai menyeleksi subjek dengan karakteristik tertentu sebagai faktor resiko. Gitu ya. Jadi Ya, kalau Prof. untuk bayi kecil, faktor resikonya antara lain anemi misalnya. Ya, itu faktor resiko. Baru kita lihat dampaknya, efeknya ke sana. Jadi, sudut pandang kita melihat dari faktor risiko terhadap luaran yang sebetulnya sejalan, gitu ya. Anda bisa melakukan kohort retrospektif sepanjang Anda tetap melihat hubungan antar variabelnya seperti ini. Kejadian begini, anemia pada ibu hamil, terus bayinya jadi kecil, kan bisa terjadi tahun ini, mau 10 tahun yang lalu juga mungkin sudah ada ya. HB-nya berapa waktu hamil muda, terus bayinya beratnya berapa, dan apakah dia termasuk SGA atau enggak. Kohort retrospektif itu sudut pandangnya tetap seperti ini, tapi datanya data masa lampau. Gitu ya. Ya, Prof. Nah, Paham. bedanya kalau kasus kontrol, Anda memulai justru dari adanya luaran, gitu ya. Jadi sudut pandang di sini tuh bertolak belakang. Kalau garis waktu kalender nih biru, gitu ya. Anda lihat dulu risiko, baru kejadian. Kayak tadi di kohort. Prof. Error. Ya, hilang suaranya. Hilang ya? Hilang, nggak ada.
Nge-freeze. Ya, maaf ya, banyak sekali gangguan. Jadi Bu Marlin, tadi untuk kohort retrospektif ngerti ya? Datanya saja yang Iya, diambil paham. dari masa lampau. Ya, Ya, tapi berarti kalau pakai rekam medis ya, Prof, berarti. ya seperti itu, rekam Heeh. medis semuanya. Ya. Iya, Mm-mm. Tapi tetap baik, ya, Prof. Iya, pengambilan data faktor resiko itu lebih dahulu. Jadi memang sudah ada gitu. Kalau Anda beda dengan kasus kontrol, Anda mengambil kasus SGA, tapi di Medreknya tidak ada tuh data HB ibunya, sehingga Anda tidak mungkin menanyakan hal tersebut ya. Jadi satu-satunya cara adalah dengan Anda melakukan case control study, ya, case control study saja. Tapi datanya hanya data recall, ya, datanya data iya, recall, hanya ingat saja. Bisa jadi data tersebut sangat besar biasnya, ya, yang recall bias itu, gitu, ya. iya, Oke, Prof. Terima kasih. Mangga. Ada pertanyaan lagi? Tadi linknya sudah bisa dibuka ya. Saya lihat nih ada yang langsung mengirim email ke saya lewat itu minta akses. Nggak bisa sayang. Anda harus membuka dengan akses kalau Anda sudah masuk ke email Unpad Anda tuh. Anda masuk dulu ke email Unpad baru Anda bisa buka ini ya. Jadi kalau Anda email yang Anda buka atau Google yang Anda buka masih Gmail nggak bisa. Harus yang berdomainnya Unpad ACID atau saya nggak tahu kalau mahasiswa emailnya belakangnya extensionnya apa. Kalau staf dosen nama saya @unpad.ac.id. Nah kalau yang lain nggak tahu apa. Ya, Tapi kalau yang punten yang kemarin tugas 1-2 mah memang bisa, Prof ya? Memang bisa langsung dibukakan ya? Kita takut salah kirim ke link yang salah. Sebentar ya. kalau Anda sebarkan tapi bukan orang Unpad kasihan. Di seperti Sabik nih, Sabik Izarul Haq. Anda minta izin untuk bisa dibuka, nggak bisa. Sabik harus pakai, maaf ya, ada noise di belakang. Anda harus buka dulu Gmail.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan perkuliahan siang ini. Saya tunggu ya Anda mengerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan bicara mengenai inferensi ya. Inferensi itu penting buat Anda menyusun sebuah background riset ya dan penggunaan teori pada penyusunan inferensi. Dok, izin konfirmasi. Tadi agak putus-putus suaranya. Dok, Silakan Yuke. kalau yang tugas pertemuan 1 dan 2 mah linknya memang bisa diklik tanpa masuk ke Gmail 4 kan ya? Ya, udah banyak yang masuk ke situ mah. Oh, itu mah enggak, itu mah Ya, takut ya. salah. Baik. Ya, enggak. Sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan materi tentang inferensi dan juga penggunaan teori ya dalam menyusun sebuah latar belakang dan kerangka pemikiran penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih.